Tarik tadi soal kabinet, Mas Ganjar jawabannya kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apapun. Iya. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Ini firm? Iya. Siapapun capresnya? Tidak. Kenapa? Boleh nggak? Menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh. Kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun. Kan rekonsiliasi supaya damai, supaya rekat. Jangan kemudian diartikan bahwa ketika kita tidak di dalam pemerintahan tidak akan damai. Justru check and balances itu dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau kemudian semua berada di kursi itu, dalam kekuasaan itu, tidak ada yang mengontrol, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan bercerita ini mbahnya oligarki, jangan sampai. Maka kemudian saya sampaikan kepada publik agar publik juga belajar bahwa menjadi seorang capres-cawapres maaf, itu tidak sedang mencari pekerjaan, tidak sedang mencari jabatan, tapi membawa amanah yang kemudian bebannya jauh lebih besar dari hanya sekedar Bravo buat Pak Ganjar. Salam kebaikan selalu. Dan itulah yang ada di pikiran saya ketika saya berkata tentang Ganjar Pranowo. Saat ini kebaikan tidak dimenangkan, Pak. Saya pahami itu. Dan saat ini kita harus membiarkan langkah kaki yang telah menang untuk menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya. Bagi saya simpel, bahwa ada keyakinan saya yang tulus dari hati saya, walaupun dengan kekalahan ini, tapi saya yakin saat ini kita tetap dimenangkan oleh kebaikan. Pak Ganjar tetap dimenangkan oleh kebaikan karena saya paham Pak Ganjar sesungguhnya adalah orang yang baik. 5 tahun ke depan akan menunjukkan segala sisinya, dan saya yakini bahwa sebagian rakyat yang tidak memilih Bapak pada akhirnya akan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo lah yang terbaik. Saya yakinin itu, Pak. Karena bagaimanapun juga di dalam sebuah proses tidak semua orang langsung percaya tentang kebaikan itu. Tetapi mereka harus lalui dulu tahapan-tahapan untuk memperbandingkan bahwa kebaikan itulah yang paling utama. Kebaikan-kebaikan yang seperti Bapak sampaikan lah yang sesungguhnya mumpuni untuk membangun alam demokrasi Indonesia. Bagi saya, Ganjar Pranowo adalah tipikal setia. Dalam proses, di saat hendak menjadi bakal calon sampai menjadi calon presiden pun, saya bisa melihat itu Pak Ganjar. Pak Ganjar bukan berkarakter pengkhianat. Pak Ganjar adalah orang yang setia. Dan ini saya lihat bagaimana setianya Pak Ganjar untuk menyampaikan setiap kebaikan-kebaikan dari Sabang sampai Merauke. Setiap kebaikan itu, Pak, tantangannya besar Pak Ganjar. Terkadang kebaikan itu bisa dikalahkan oleh lawan kebaikan, dan saat ini kebaikan dikalahkan dari lawan kebaikan. Tapi percayalah, kelak dalam proses perjalanan 5 tahun ke depan, pasti rakyat akan mengatakan, oh, ternyata Ganjarlah yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini. Tetap jaga kesehatan Pak Ganjar. Kita mulai perjuangan kita dari awal.
karena kekalahan kita ini adalah kemenangan yang tertunda. Oke guys, saya sangat terharu ya dengan kata-kata dari abang ini ya, yang memberikan semangat ya untuk Pak Ganjar. Kita berharap Pak Ganjar selalu bersabar ya, tetap menjaga kesehatan. Ya mungkin ini masih kemenangan yang tertunda ya, tapi dengan seiring perjalanan waktu ke depan ya, mudah-mudahan Pak Ganjar bisa mendapatkan kesempatan. Nah guys, saya juga terharu ya ketika tadi mendengarkan jawaban Pak Ganjar dari Aiman ya. Apakah Pak Ganjar ini dia berminat untuk masuk ke dalam kabinet kerja dari Prabowo Gibran ya, ketika nanti misalnya Prabowo Gibran sudah resmi menjadi presiden dan juga wakil presiden. Dan jawaban Pak Ganjar dengan tegas dia menolak ya. Artinya Pak Ganjar menghargai ya, menghormati orang-orang yang memenangi pertarungan Pilpres untuk tahun 2024 sampai 2029 ya. Dia memberikan ataupun tidak ingin merampas apa yang menjadi hak bagi Prabowo dan timnya. Prabowo dan timnya silakan mencari orang-orang yang berkompeten ya, tetapi Pak Ganjar dia tidak ingin menjadi bagian atau mengambil bagian ya dari dalam tim pemerintahan Prabowo Gibran ini ya. Artinya tetap harus ada yang mengontrol dari luar ya, agar pemerintahan yang terpilih nantinya ya itu bisa berjalan dengan baik ya, bisa memajukan bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sini saya kasih tahu tentang PDI Perjuangan. Bagi PDI Perjuangan, menang kalah itu adalah hal yang biasa. Karena PDI Perjuangan adalah partai politik yang lahir dengan tempaan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kita sudah pernah mengalami situasi yang terpuruk sekalipun, situasi yang tersulit sekalipun, dan saya menjadi bagian dari saksi perjalanan panjang sejarah PDI Perjuangan. Kenapa? Kakek saya PDI, ibu saya PDI, dan saya anaknya generasi ketiga dalam PDI, dan insya Allah anak saya generasi keempat juga akan menjadi kader PDI Perjuangan. Tahu kenapa? Karena di dalam PDI Perjuangan kita melihat nilai-nilai ideologis yang sebagaimana Bung Karno cetuskan untuk merawat, menjaga kesatuan Republik Indonesia, menjaga NKRI. Di dalam PDI Perjuangan tidak pernah kita membedakan kulit kita, tidak pernah membedakan apa rambutmu, keriting atau lurus, kulitmu putih atau sawo matang. Di PDI Perjuangan kita sebagai rakyat yang sama, berkedudukan yang sama, dan merindukan tata kelola kehidupan yang baik, toleransi antar manusia dengan hubungan manusia sangat kita rasakan dan terjaga. Itulah nafas Indonesia, nafas kesatuan bangsa Indonesia. Mari bersama-sama dengan PDI Perjuangan sampai kapanpun negara kita ada, PDI Perjuangan tetap ada, merdeka. Meskipun PDI itu selalu dijelek-jelekin orang ya, Ibu Mega selalu dijelek-jelekin orang ya, tetapi orang yang sudah merasakan, melihat ya bagaimana partai politik yang satu ini melewati berbagai masa-masa yang sulit ya, itu kemudian menjadi sesuatu nilai tersendiri di dalam hatinya, di dalam jiwa raganya ya. Ideologi-ideologi PDI Perjuangan itu sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dan nilai serta cara pandang ya bagi para pengikut ataupun para simpatisan dari PDI Perjuangan ini. Dan teman-teman perlu ketahui ya, walaupun saat ini mungkin kalian bangga dengan Pak Prabowo, bangga dengan Mas Gibran, bangga dengan Pak Jokowi, tetapi ingat ya bahwa orang-orang hebat seperti Pak Jokowi ya, dari Mas Gibran ya, itu tumbuh dan mendapatkan kesempatan untuk berkuasa dari PDI ya. Meskipun pada akhirnya ya PDI ini harus dikhianati. Buat orang yang selalu teriak PDI Perjuangan bisa apa tanpa Jokowi, ya bisa menang lah, menang hat-trick lagi. Harusnya pertanyaannya dibalik, keluarga Jokowi tanpa PDI Perjuangan bisa apa? Keluarga Jokowi tanpa keluarga Megawati bisa apa? Itu yang betul pertanyaannya. Ngeri juga ya.
para pendukung Malin Kundang bisa play victim gitu. Aduh, meresahkan sekali. Kalau semuanya itu dikeluarkan, padahal banyak yang bagus, terus digantikan oleh seseorang yang hanya kepentingannya ingin jadi menteri, tapi sisi pengetahuan politiknya, sisi pengetahuan daripada scientific dia itu ternyata tidak sesuai. Saya tidak bisa bayangkan. Coba aja situ dah. Jadi kasih nama. Kalau umpamanya Menteri Keuangan diganti, coba cari dah calonnya sopo. Ntar saya jawab. masih mikirin itu ya Bu ya, buat bangsa ya. Loh, karena memang saya maunya bangsa saya beres, semuanya sejahtera sesuai perundangan, bukan karena maunya saya. Saya menangkap Ibu ingin mengatakan jangan hanya karena kita punya satu, karena kita di masa pemilu, kita punya tujuan politik, tapi menghalalkan segala cara termasuk menghancurkan bangsa ini. Itu. Dan bukan itu juga. Kita kan juga mesti lihat sikonnya dunia dong. Jadi sebenarnya memang selalu ada komitmen Ibu agar pemerintahan Presiden Jokowi ini tetap bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya seharusnya, makanya kan saya sudah mengatakan sekarang ini banyak orang merasa bahwa mau-maunya sendiri. Lah perundangan kita itu dengan susah payah dibuat, ya, dan intinya dari semua perundangan itu kan yang namanya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, semua juga diajarin gitu, baru nanti turunannya perundangan ini, perundangan itu, gitu toh. Lah ya, lah kok sekarang kayak mau bikin perundangan sendiri, entah apa gitu loh. Nah, ya dong. Jadi juga tolong, bahwa kalau saya selalu kayaknya dibilang Ibu Mega kok suka marah, enggak. Saya orangnya lembut kok, sama binatang, sama tanaman dia saya sayang. Loh, tapi kalau enggak dibegitukan, kayak tidak ada apa ya, tidak ada yang mengetok. Nah, kamu tuh orang Indonesia punya perundangan loh. Dikit-dikit ngimpor. Gini nih, kalau sudah mau masukin lansia ya, dikit-dikit impor. Dulu juga waktu jadi gubernur, saya paling tidak suka BLT, bantuan langsung tunai. Ternyata apa? Setelah jadi presiden tuh yang yang dipegang tuh omongannya loh Pak. Benar omongannya gitu loh. Saya heran sama Bapak sekarang. Nggak kayak dulu, bukan Bapak Jokowi yang dulu dikit-dikit impor, padahal Bapak sendiri impor beras tahun ini 20 triliun untuk menutupi kekurangan beras di Indonesia karena Bulog sudah dibuat jatah kampanye 02. Rakyat jadi dampaknya. Terus kalau ada pendukungnya 02 bilang, beras naik ada hubungan apa dengan Prabowo? Otaknya kagak jalan. Yang ada di otak mereka cuma Prabowo menang karena ada telunjuknya Bapak Jokowi di hidungnya Prabowo. Itu gitu. Saya miris gitu. Bapak mengundang Surya Paloh lalu bilang, untuk menjaga keselamatan bangsa ini, ayolah kita sama-sama membangun negara ini di bawah kepemimpinan Prabowo. Bangsa ini sudah rusak demokrasinya karena Bapak. Kalau seandainya nggak ada cawe-cawe Bapak terhadap Gibran, nggak mungkin sekarang Indonesia jadi chaos kayak gini. Anak belum cukup umur, dirubah undang-undangnya. Ketua MK-nya pamannya sendiri. Itu sudah merusak demokrasi. Lalu Bapak bilang untuk menyelamatkan negara ini harus bergabung dengan Prabowo gitu. Saya pendukung Bapak 2 periode. Saya sudah bilang, bukan hanya hinaan cacian yang saya terima, materi juga saya habis-habisan. Waktu ikut kampanyenya Bapak di Hong Kong dulu. Mungkin saya buta terlalu mendewakan Bapak. Saya dulu berpikir Bapak beda dengan pejabat lainnya.
Tapi semakin kesini setelah Gibran Bapak loloskan dengan melanggar konstitusi dan menabrak, menghancurkan demokrasi yang sudah dibangun dengan air mata dan darah, hanya demi kepentingan golongan Bapak, negara bisa jadi chaos. Di mana-mana pada ngantri beras, dan pendukung Bapak hanya bilang, ada hubungan apa dengan Prabowo? Emang nggak ada secara langsung. Karena yang bagi-bagi bansos itu Bapak. 400 triliun lebih hanya untuk kampanye Prabowo Gibran memakai APBN negara. Pendukung Bapak mana tahu kayak gitu. Yang penting Prabowo menang. Terus lah bilang Prabowo di hati. Bullshit. Tapi yang paling penting bagi saya soal suara PDI Perjuangan yang juga cukup mengagetkan, karena ketika Pak Jokowi memimpin gitu ya, terus kemudian Kaisang menjadi ketua partai dan Gibran menjadi cawapres, itu kan selalu muncul komentar-komentar dari para buzzer-buzzer atau orang-orang yang anti dengan PDI Perjuangan, yang mereka nyinyir dengan bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan nyungsep tanpa Jokowi, PDI Perjuangan gak akan lolos ke Senayan tanpa Jokowi dan sebagainya. Tapi hari ini faktanya PDI Perjuangan masih menjadi juara atau pemenangnya. Dan ini situasinya bagi saya adalah situasi yang sangat-sangat luar biasa sekali. Luar biasa berat bagi PDI Perjuangan, tapi kemudian mampu untuk dilampaui atau mampu untuk dihadapi. Karena hari ini yang terjadi bukan hanya PDI Perjuangan tanpa Jokowi, tapi PDI Perjuangan dihajar habis-habisan oleh rezim Jokowi, tapi tetap memenangkan kontestasi pemilu. Jadi dari sini kita bisa memberikan satu pelajaran politik, terutama kepada orang-orang yang tidak paham sejarah partai, sejarah politik, yang selama ini bilang bahwa PDI Perjuangan akan nyungsep tanpa Jokowi atau akan nggak lolos ke Senayan tanpa Jokowi dan sebagainya. Hari ini bisa diberikan satu pendidikan politik, diberikan satu fakta kepada mereka bahwa yang namanya PDI Perjuangan, jangankan tanpa Jokowi, dihajar habis pun oleh rezim ini, ternyata masih memenangkan kontestasi. Dan kecurangan di tahun 2024 bagi saya situasinya itu lebih buruk dibandingkan tahun 2009 lalu, di mana tahun 2009 seperti yang kita tahu ada satu teknik yang sama yang dilakukan, yaitu teknik Taksin namanya. Ini satu strategi politik yang dulu berlaku di Thailand dan kemudian diaplikasikan oleh Pak SBY tahun 2009 dengan cara menggelontorkan bansos sampai 2 miliar dolar untuk proyeksi untuk memastikan pemilu tahun 2009 itu berjalan sesuai dengan imajinasi rezim waktu itu. Dengan anggaran 2 miliar dolar atau sekitar 22 triliun dengan dengan harga dolar dan rupiah waktu itu kemudian membuat Partai Demokrat suaranya naik sampai hampir 300%, dari suara 7% sekian menjadi 20% dan langsung menjadi partai pemenang pemilu. jadi dari partai menengah ke bawah 7% langsung menjadi partai pemenang pemilu dengan suara 20%. Kemudian di nomor 2 ada suara Golkar sekitar 14,4%, baru kemudian PDI Perjuangan 14%. Jadi PDI Perjuangan yang semula menjadi partai pemenang pemilu tahun 2004 kemudian dikalahkan oleh strategi bansos ini dan sampai kemudian suaranya anjlok hanya menjadi nomor urut ketiga. Nah, tahun 2024 ini sebenarnya secara praktek itu jauh-jauh lebih sempurna dibandingkan tahun 2009, karena anggaran yang digelontorkan untuk bansos dan sebagainya ini itu mencapai ratusan triliun rupiah. Tahun 2009 hanya 22 triliun atau 2 miliar dolar. Hari ini itu ratusan triliun rupiah, dan bahkan untuk bagi-bagi bansos ini sudah diproyeksikan atau diatur sampai kalau terjadi 2 putaran atau diatur sampai bulan Juni. Ya, tapi mungkin gitu ya, meskipun anggarannya itu jauh lebih besar gitu, tapi mungkin pada praktek di lapangan itu tidak terlalu sempurna seperti tahun 2009. Karena kalau tahun 2009 SBY bisa menang sebagai presiden dan partainya bisa naik hampir 300%. Nah, bedanya lagi hari ini mungkin oknum-oknum aparat kita itu terlalu vulgar dalam menjalankan
tugas-tugas yang diberikan gitu. Karena ya mungkin karena ada sosial media, masyarakat juga mengontrol gitu ya, dan kita bisa melihat oknum-oknum aparat, PJ-PJ kepala daerah yang sudah tidak netral atau berpihak dan sebagainya, itu membuat masyarakat jadi tahu gitu ya. Mungkin ada yang jengah, mungkin juga jadi malah takut diintimidasi dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi, PDI Perjuangan dengan segala intimidasi, dengan segala guyuran bansos dan strategi yang dilancarkan oleh rezim ini ternyata masih memenangkan pemilu tahun 2024 setidaknya sampai sekarang. Dari berbagai lembaga survei, Quickcount dan hasil realcount KPU sampai sekarang yang masih terus berlanjut itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih kokoh di puncak dan dengan suara sekitar 17%. Untuk Pilpres kali ini memang penuh dengan kejutan, guys, ya. PDI Perjuangan ya, partai yang memenangi parlemen ya, untuk walaupun belum resmi, guys, ya, tetapi untuk hasil perhitungan sementara ya, PDI Perjuangan menempati urutan teratas meskipun Pak Ganjar kalah. Lalu kemudian Pak Prabowo ya, meskipun perhitungan sementara beliau menang telak ya, tetapi kalau secara partai malah di bawah nomor 3 atau nomor 4 kalau nggak salah ya, dari PDI Perjuangan ya. Ini merupakan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, atau para pakar politik mengatakan ini sesuatu yang anomali. Dan satu lagi, guys ya, partai PDI Perjuangan ini seperti yang saya katakan di awal tadi ya, ini adalah partai yang sudah melewati berbagai sejarah ya, berbagai zaman, dan sudah melewati kesulitan, tantangan tersendiri, guys. Karena itu PDI selalu mendapatkan ruang tersendiri ya di dalam hati orang-orang yang menyaksikan atau merasakan bagaimana perjuangan dari partai PDI ini, guys. Ini bukan partai yang dibentuk hanya dengan bermodalkan tanda tangan notaris langsung jadi itu partai ya. Tapi ini partai hasil dari sebuah perjuangan ya. Dia telah melewati berbagai zaman pemerintahan. Partai PDI Perjuangan ini sudah melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang luar biasa. Salah satunya adalah Pak Jokowi ya. Meskipun Ibu Mega selalu direndahkan ya, partai PDI ini selalu dihina ya, tetapi ya bagi saya melihat dan menilai bahwa partai PDI ini adalah partai yang luar biasa, guys ya. Oke, saat ini mungkin masih kalah ya untuk presiden, tetapi masih ada pertarungan ke depan, guys. Oke, guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.